Pengertian syirik. Secara bahasa, syirik berasal dari bahasa Arab, yakni asyirku ta'adadul alihati, yang artinya kemusyrikan, al-musyriku yang artinya sekutu atau peserta, an-nasribu artinya bagian, dan asyarikatu wasyarikatu yang artinya persekutuan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan, itikat untuk menyekutukan Allah. Syirik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama terdapat syirik jali. Syirik jali adalah suatu tindakan atau sikap seseorang yang menyekutukan kekuasaan, kekuatan selain kepada Allah. Seperti melakukan perbuatan yang jelas menganggap adanya Tuhan selain Allah, menganggap adanya sesembahan selain Allah, dan melakukan segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah. Yang kedua, terdapat syirik kafi. Syirik kafi adalah syirik yang berupa perkara keinginan dan niat, atau perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan adanya kekuasaan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, pernyataan seorang pasien kepada dokter, "Seandainya saya tidak ditolong dokter, mungkin saja saya sudah mati." Nah, pernyataan tersebut menyiratkan bahwasannya ada pengakuan terhadap sesuatu kekuasaan selain dari Allah. Syirik merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau haram hukumnya untuk dilakukan karena dapat berdampak buruk baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun dampak perbuatan syirik diantaranya adalah merendahkan eksistensi manusia. Syirik dapat menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabat manusia, karena Allah menjadikan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi. Allah memuliakan manusia, mengajarkan seluruh nama-nama, lalu menundukkan baginya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di jagat raya ini. Tetapi kemudian ia tidak mengetahui derajat dan martabat dirinya. Ia lalu menjadikan makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahan. Ia tunduk dan menghinakan diri kepadanya. Kezaliman yang paling besar. Syirik merupakan kezaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri, karena orang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba dari makhluk yang merdeka. Syirik juga merupakan kezaliman terhadap orang lain yang ia persekutukan dengan Allah karena ia telah memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Orang yang akalnya menerima berbagai macam tahayul dan mempercayai kebatilan, kehidupannya akan selalu diliputi dengan ketakutan, karena dia menyandarkan dirinya pada banyak Tuhan. Padahal Tuhan-Tuhan itu lemah dan tak kuasa memberikan manfaat atau menolak bahaya atas dirinya. Orang musyrik akan kekal dalam neraka. Syirik menyebabkan kesia-siaan dan kehampaan di dunia. Kemudian di akhirat menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Seperti firman Allah pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 yang artinya, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Kita wajib berhati-hati dari perbuatan syirik dan macam-macamnya. Dan perlu diketahui bahwasannya syirik itu bisa berbentuk ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Terkadang satu kata saja bisa menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat seseorang dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Nah, untuk itu, di antara cara untuk menghindari perbuatan syirik adalah senantiasa melaksanakan sholat. Karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Perbanyak dzikir atau mengingat kepada Allah, karena dengan mengingat Allah maka hati akan tenang dan selalu merasa dekat dengan Allah. Mengingat bahwasanya syirik merupakan perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah.
Jika kita selalu berada di dalam kesadaran bahwa syirik akan menyeret pelaku ke neraka, maka kita akan berusaha menghindari perbuatan syirik tersebut. Mengingat bahwasanya segala perbuatan yang telah dilakukan pasti ada balasan dari Allah. Jadi segala perbuatan yang dilakukan di dunia, baik perbuatan buruk maupun tidak, maka akan mendapat balasan dari Allah di akhirat kelak.